Kembali disergap, belasan bangunan di kawasan permukiman di Jambi terbakar. Api diduga berasal dari bangunan gudang walet. Api baru bisa dipadamkan beberapa jam kemudian karena petugas tak bisa menjangkau lokasi kebakaran. Kebakaran besar ini terjadi di kawasan pemukiman di malam hari di Desa Labuan Pering, Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik berupaya menyelamatkan barang-barang. Sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sulitnya medan dan jangkauan lokasi membuat petugas pemadam kebakaran tak bisa mencapai lokasi. Api baru berhasil padam setelah beberapa jam kemudian. Akibat kebakaran ini, 13 bangunan diantaranya gudang walet, 1 gudang pinang, dan 2 rumah warga ludes terbakar. Belum diketahui penyebab dari kebakaran ini, namun dugaan sementara api berawal dari gudang walet. Kemudian sebentar kami dalami juga apakah ini memang murni karena kelalaian pemilik walet sehingga menjadikan kebakaran atau ada unsur kesengajaan lainnya. Mungkin perlu dijelaskan karena lokasinya sangat jauh dari Kecamatan Sadu. Apabila kita menggunakan roda 2, 3, 4 jam lagi, apabila menggunakan speed masih butuh waktu sampai 2 jam. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polres Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rostra melaporkan. Pemirsa, mahasiswi yang ditemukan tewas di persawahan Tegal, Jawa Tengah ternyata dibunuh kekasihnya yang merupakan pengepul barang rongsokan. Korban meminta pertanggungjawaban pelaku karena sudah hamil 6 bulan. Pelaku juga sakit hati karena kerap dibandingkan dengan pria lain. Kedatangan jenazah Narti Dwiyanti disambut isak tangis keluarga di Desa Karangsembung, Sombong, Brebes karena sehari sebelum ditemukan tewas masih menelpon neneknya. Mahasiswi berusia 19 tahun ini kuliah di Tegal sambil bekerja serabutan untuk bisa meringankan beban biaya keluarga. Ibu korban selama ini bekerja di Malaysia sementara ayahnya bertani. Narti memilih kos di Tegal karena memudahkannya bekerja dan kuliah dan terakhir pulang ke Brebes 4 bulan lalu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Oh, tidak ada yang tahu ya, Pak. Pengennya ditangkap dong. Oh, tangkap ya. Terus kalau ditangkap hukumannya apa pengennya, Pak? Hukumannya mati sama ya. Kurang dari 24 jam, pembunuh Narti ditangkap polisi. Aji Setiawan, seorang pengepul barang rongsok di Sumur Panggang, Tegal, ditangkap di rumah kosnya. Aji mengakui telah berpacaran selama 2 tahun, membunuh Narti karena meminta dinikahi akibat hamil. Sakit hati. Kenapa? Kenceng. Sakit hati kenapa? Karena agak bicaranya agak keras. Ya, karena dia minta nikahin dulu. Minta dinikahi. Iya. Iya. Gitu kan? Saya bilang nanti saya mau usaha dulu. Apa? Mau usaha. Hasil penyelidikan polisi, tersangka ternyata merencanakan pembunuhan. Korban memberitahukan kepada tersangka bahwa dirinya tengah hamil dan tersangka merasa tidak sanggup untuk bertanggung jawab dan membiayai korban, sehingga tersangka nekat untuk menghabisi nyawa korban. Narti hamil 6 bulan setelah menjalin hubungan asmara dengan Aji dan meminta pertanggungjawaban, namun dengan dalih penghasilan Rp30.000 per hari, Aji tidak menyanggupinya. Narti sering membandingkan Aji yang bekerja sebagai pengempul barang rongsok dengan pria lain yang lebih mapan, membuat Aji sakit hati. Aji merencanakan pembunuhan dengan menjemput Narti di rumah kosnya. Narti bahkan diajak makan hingga menikmati kuliner di kota Tegal.
Sekitar pukul 11 malam, Narti dibawa ke persawahan dulur turi. Aji dan Narti bertengkar dari masalah kehamilan hingga penghasilan. Aji menganiaya kekasihnya ini hingga tewas. Aji masih menunggui mayat kekasihnya hingga pukul 1 dini hari. Bahkan Aji juga berpura-pura mencari korban hingga ke rumah sakit. Setelah melakukan pembunuhan tersebut, tersangka kembali ke rumah kos korban untuk membuat alibi, seolah-olah tersangka mencari atau kehilangan rekan wanitanya. Dan tersangka membuat alibi juga dengan menanyakan kabar di mana keberadaan teman wanitanya ini melalui WA. Sebelumnya mayat Narti ditemukan tertelungkup di persawahan menjadi perhatian warga Duku Turi, Tegal, Jawa Tengah. Polisi yang melakukan penyelidikan tidak menemukan identitas korban. Mayat ditemukan hanya mengenakan pakaian jenis tank top. Identitas korban diketahui dari hasil otopsi tim Dokes Polda Jawa Tengah. Jenazah Narti telah dimakamkan di TPU Karangsembung, Brebes, Jawa Tengah. Sementara tersangka bakal dijerat pasal berlapis pembunuhan berencana dan pasal perlindungan anak karena korban hamil, ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Lantaran di PHK, seorang pria tega membunuh ibu dan adik kandungnya di Kediri, Jawa Timur. Seorang tetangga yang melerai keributan juga tewas dianiaya. Pelaku juga melukai 7 orang lainnya. Polisi mengamankan Rianto dan melakukan olah tempat kejadian perkara di rumahnya di Desa Pojok Wates, Kediri, Jawa Timur. 3 orang tewas, ibu dan adik kandung serta tetangganya yang melerai pertengkaran. Menurut warga, Rianto mengamuk saat azan zuhur berkumandang dan lari keluar menganiaya setiap warga yang dijumpainya di jalan. Itu karena masalah kerjaan. Dari tetangga itu masalah kerjaan. Diberhentikan atau seperti apa, Mas? Maksudnya Diberhentikan dari kerjaan atau seperti apa? iya diberhentikan di PHK. Sudah berapa lama di PHK? Mungkin semingguan. Sebelumnya kerja apa? Beli batu. Beli batu. Polisi telah mengumpulkan barang bukti termasuk senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya para korban. Masih kita dalami, Pak, untuk motifnya ya. Masih kita dalami karena yang bersangkutan dari pelaku masih belum membuka omongan dan saat ini sekarang kita amankan dan masih dijaga oleh aparat polisian. 7 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Kota Kediri. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio melaporkan. Diduga tak terima teman wanitanya terjaring razia, sekelompok pria menyerang kantor Satpol PP Kota Padang, Sumatera Barat. Seorang pria bahkan terlibat adu jotos dengan petugas Satpol PP. Keributan ini terjadi di depan kantor Satpol PP Kota Padang, Sumatera Barat. Seorang pria bahkan terlibat adu jotos dengan anggota Satpol PP sebelum akhirnya dilerai. Kejadian ini diduga buntut terjaringnya 19 orang wanita dari tempat hiburan malam yang berkedok pemandu lagu. Diduga kelompok pria tersebut tak terima saat teman wanitanya dibawa petugas Satpol PP Kota Padang. Akibat melanggar PPKM level 3, sejumlah tempat hiburan malam yang berada di Kota Padang Selatan dan Padang Barat dirazia petugas. Sejumlah tempat hiburan malam tersebut telah melewati batas jam operasional. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Sesosok mayat bayi ditemukan warga mengapung di Kali Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Diduga korban dibuang orang tuanya untuk menutupi aib hamil di luar nikah. Warga Desa Sukamulya, Kabupaten Bekasi gempar menemukan mayat bayi tersangkut di Kali Cikarang. Jasad bayi laki-laki ditemukan lengkap dengan tali pusar. Polisi memeriksa jasad bayi serta meminta keterangan sejumlah saksi.
Jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi masih menyelidiki orang tua bayi yang tega membuang anak kandungnya sendiri. Karena cemburu, seorang nenek di Bandung, Jawa Barat menganiaya satu keluarganya menggunakan senjata tajam. Sang suami tewas, anak dan cucunya kritis. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Serkap. Bantuannya 8 jalan muda,